dari kampus Timik Handayani, jurusan Teknik Informatika. Saya akan membawakan materi tentang pemrograman terstruktur C++. Konsep data pemrograman yaitu program. Program adalah lecturan instruksi yang digunakan untuk menghentikan komputer, sehingga komputer dapat melakukan tindakan sesuai dengan yang dikehendaki pembuatnya. Sebuah program bisa dikatakan baik jika algoritmanya jelas, terstruktur, dan mudah dibaca oleh orang lain. Algoritma yaitu langkah-langkah untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Pemrograman terstruktur yaitu metode untuk mengorganisasikan dan membuat kode-kode program supaya mudah untuk dimengerti, mudah dites, dan dimodifikasi, di mana programnya dapat dipergunakan oleh pengguna secara mudah dan dapat mengerti tentang proses yang sedang dilakukan, serta dapat mengatur kebutuhan akan piranti masukan dan keluaran. Setiap bahasa pemrograman mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kriteria yang digunakan untuk menilai kebutuhan dan kekurangan suatu bahasa program antara lain: 1. Ekspresif. Bahasa pemrograman yang baik harus jelas dalam menggambarkan algoritmanya yang dibuat. 2. Definitas. Bahasa pemrograman dapat didefinisikan dari adanya sintal dan sematik baik. Sintal dan sematik itu harus konsisten dan tidak berbinar ganda. 3. Tipe data dan strukturnya. Bahasa pemrograman yang baik harus berkemampuan dalam mendukung berbagai tipe data: integer, string, real, serta instruktur data, array. 4. Modularitas. Bahasa pemrograman yang baik harus memiliki fasilitas subprogram. Program yang benar dapat dikerja oleh beberapa program secara bersama-sama, yang nantinya dengan mudah dapat digabungkan menjadi sebuah modul saja. 5. Adanya input-output. Bahasa pemrograman yang baik harus dapat mendukung berbagai jenis model film, seperti sequential, random, indeks, dan sebagainya dalam proses masukan dan keluaran. 6. Portabilitas. Bahasa pemrograman yang dapat digunakan pada berbagai tipe mesin komputer dan berbeda-beda. 7. Efisiensi. Bahasa pemrograman yang dapat mengatur banyaknya instruksi program dalam membasis waktu tempuh prosesan, mengatur jumlah memori yang digunakan program. 8. Interaktif. Bahasa program yang baik harus mudah dipelajari dan diajarkan pada user, serta dimengerti tentang proses yang sedang dilakukannya. 9. Umum. Bahasa pemrograman yang baik harus memiliki jangkauan yang luas untuk berbagai aplikasi pemrograman sehingga dapat bersifat bahasa serbaguna. Sehingga dengan melihat beberapa kriteria di atas, seorang programmer dapat menentukan bahasa program manakah yang harus digunakan. Dengan mengetahui pemahaman tentang berbagai bahasa program, programmer dapat membandingkan mana yang baik dan mana yang sekiranya kurang tepat untuk digunakan. Tahap membuat program. Adapun
tahap program yang kompleks sebagai berikut. 1. Definisi masalah, menentukan model atau rencana apa yang akan dibuat untuk penyelesaian masalah. 2. Analisa kebutuhan, menentukan data untuk masukan dan keluaran yang diminta, bahasa pemrograman yang digunakan, serta tipe komputer yang dibutuhkan. 3. Pembuatan algoritma atau desain algoritma, membuat susunan langkah-langkah instruksi penyelesaian masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu A. Menggunakan flowchart, B. Menggunakan bahasa semu. 4. Program atau dengan bahasa program. Pembuat program dengan menggunakan bahasa program. 5. Penguji program dapat dilakukan melalui dua tahap, yaitu 1. Penguji tahap debugging untuk mengecek kesalahan program baik sintaksis maupun logika. 2. Penguji tahap profiling untuk menentukan waktu tempuh yang banyaknya memori program yang digunakan setelah program bebas yang kesalahan, sehingga dapat dilakukan proses eksekutif program. 6. Dokumentasi yang digunakan untuk file backup. 7. Pemeliharaan, upaya yang dilakukan dengan menghindari keseluruhan atau hilangnya suatu program baik hardware maupun human error. Pengenalan C++. C++ merupakan bahasa pemrograman yang mendukung pemrograman berorientasi objek atau object oriented programming. C++ bersifat case sensitif, yang artinya membedakan antara huruf besar dan huruf kecil, sehingga 1. Instruksi harus ditulis dalam huruf kecil. 2. Variabel yang ditulis dengan huruf kecil dan huruf besar berbeda. Sebelum melangkah lebih jauh, sebaiknya kita harus tahu lebih dahulu tentang konsep kompilasi dan eksekusi program di dalam C++. Kode program, preprocessor, compiler, assembler, link editor, dan file exe. Berikutnya adalah pendefinisiannya. Keterangannya yaitu preprosesoran atau perintah yang diawali tanda port dan menghasilkan file yang akan dilewatkan ke dalam compiler. 2. Compiler C++ atau compiler akan menerjemahkan kode program yang telah dilewatkan oleh preprocessor ke dalam bahasa assembly. Struktur program. Secara umum, struktur program dalam C++ adalah sebagai berikut. Deklarasi header file atau preprocessor, deklarasi konstanta, deklarasi var global, deklarasi fungsi, deklarasi kelas, dan program utama atau fungsi utama. Keterangannya yaitu 1. Deklarasi header file diawali dengan include, titik-titik diisi dengan nama
Header file yang akan digunakan. Header file merupakan suatu fungsi yang mendukung eksekusi instruksi tentang dalam C++. 2. Deklarasi konstanta. 3. Deklarasi variabel global. 4. Deklarasi fungsi bisa ada, bisa tidak. Fungsi juga tidak diletakkan setelah fungsi man. 5. Deklarasi kelas. 6. Fungsi utama harus ada, diawali dengan dan diakhiri dengan tanda kurung. Di dalamnya berisi instruksi-instruksi yang nantinya akan dieksekusi berikut. File header. File header adalah file yang berfungsi fungsi-fungsi yang mendukung eksekusi instruksi tertentu dalam C++ dan telah dikompilasi sebelumnya. Jika kita ingin menggunakan file header, kita harus mendapatkan terlebih dahulu melalui prosesor. Contoh file header yang sering digunakan. Komentarnya, dalam pembuatan program yang sudah cukup kompleks akan banyak sekali listing program yang kita ketikkan sehingga akan cukup rumit dan sulit untuk dipahami. Agar program kita dapat dipahami oleh orang lain, lebih baik jika seperti pokok bahasan kita berikan komentar. Komentar-komentar ini tidak akan ikut dieksekusi dalam C++. Ada dua cara untuk memberikan komentar, yaitu 1. Menggunakan tanda kutip. Tanda ini digunakan untuk komentar yang terdiri dari satu baris. Jika komentar lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya tidak dianggap sebagai komentar. 2. Tanda ini digunakan untuk komentar yang terdiri lebih dari satu baris. Komentar dimulai dari dan berakhir sampai dengan tanda titik. Contoh, pindah baris. Untuk membuat tampilan program yang baik pasti akan terdiri dari beberapa baris. Dalam pembahasan program C++, untuk pindah baris ada dua perintah. 1. Tanda diakhiri dengan titik digunakan untuk pindah baris berikutnya. Untuk penulisannya harus di dalam tanda petik bersama dengan kalimat yang akan ditampilkan dan bisa diletakkan awal kalimat atau di akhir kalimat. Keterangan kalimat di atas merupakan komentar. Ketika program dijalankan, perintah ini tidak akan dieksekusi. Perintah untuk menampilkan kalimat seperti mari belajar bersama, yang sebelumnya kursor telah pindah baris. Perintah untuk menampilkan kalimat kursor pindah ke bawah. Perintah untuk menampilkan kalimat yang sebelumnya kursor telah pindah baris dan setelah kalimat tampilan kemudian kursor pindah ke bawah lagi. Baiklah, kita akan masuki tipe data, variabel, dan konstanta. Tipe data digunakan untuk membatasi nilai dari suatu variabel. Nilai dari satu variabel dibatasi karena untuk efisiensi pemakaian memori.